Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia maupun di seluruh benua. Saat ini saya berada di samping rumah saya, sedang membersihkan pohon-pohon yang sudah layu, kering karena musim dingin, kedinginan. Teman-teman, saudara semuanya, dan saya harus membersihkannya karena dahan-dahannya ini kalau saya sekarang taruh di tanah gitu ya, maka 3 bulan kemudian akan menjadi kompos. Kalau tidak ditanam, dia tidak akan jadi kompos cepat, tapi hanya kering saja. Jadi saya mau membersihkan hari ini. Mumpung udaranya sangat sejuk sekali, tidak panas, tidak dingin, the perfect weather ya untuk bekerja di belakang rumah. Karena ini sekarang tanggal 1 Desember, saudara-saudara. Kemarin November tanggal 30 ya, hari ulang tahun saya. Jadi hari ini saya sibuk bekerja di belakang rumah. Teman-teman, pada saat saya sedang membersihkan ini, yang sudah banyak dahan-dahan yang mati yang saya kerjakan. Ini mungkin yang terakhir di bagian sini. Tiba-tiba Roh Kudus gitu kayak mendorong hati saya. Oke Hana, jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk mengajarkan tentang kebenaranku kepada umatku. Ambil kamera, rekam, ajarkan sesuatu. Wah, saya pikir oke lah, saya mau taat sama Roh Kudus. Jadi saudara, waktu saya memotongin semuanya ini, ya, padahal saya sudah menuai banyak ya, seperti saya post 3 hari yang lalu di Facebook, sudah memanen banyak sekali tomat hijau dan sayur-sayur yang lain. Nah sekarang ini tomatnya masih banyak saudara di sini. Saya biarin gitu ya, karena saya biarin di sini, saya tidak harvest, saya tidak tuai, karena saya sedang berharap mungkin Tuhan lakukan mujizat. Karena ini musim dingin saudara. Kalau musim dingin itu semua tanaman-tanaman yang tidak survive di musim dingin, yang tidak survive di 32 derajat atau di bawah 0 derajat Celcius ya, maka mereka akan mati. Mereka akan layu, mati dan kering gitu loh saudara-saudara. Mereka layu, mati dan kering. Oke. Jadi tapi karena saya ini orang yang sangat beriman, imannya tuh kuat gitu ya, selalu mengharapkan mujizat Tuhan di dalam segala hal. Dan saya selalu terlalu percaya bahwa Tuhan baik dan akan menjawab doa saya. Jadi saya sangat passionate, sangat bersemangat untuk mendoakan apa saja saudara di dalam hidup saya, termasuk juga terhadap kebun-kebun saya. Karena secara manusia, kebun-kebun saya ini saja sebenarnya sudah melewati batas kehidupannya. Artinya untuk orang-orang di sekitar saya, di kota saya, banyak tanaman-tanaman mereka sudah mati mulai bulan awal-awal Oktober atau akhir September. Tapi tanaman saya masih berbuah, bahkan cabai-cabai masih blooming gitu loh, masih berbunga gitu ya, masih ada tanda-tanda kehidupan gitu. Nah satu hal yang paling mujizat itu adalah tanaman paprika saya. Itu di belakang, itu kamar saya saudara. Jadi tiap pagi saya, pertama kali yang saya lihat itu adalah buka jendela, ini yang saya lihat ya, pohon paprika. Lihat nih kan masih pada berbunga nih ya saudara. Nih masih kecil-kecil nih ya. Ini karena mereka masih bertumbuh saudara beberapa hari yang lalu. Tahu-tahu saudara, jadi papernya aja tuh mas, lihat nih saya. Banyak ya sekali. Padahal sudah saya petikin banyak 3 hari yang lalu teman-teman. Nah sekarang masih banyak yang saya belum petikin. Karena saya berharap itu juga, bahkan saya belum petikin hari itu, karena saya berharap mungkin Tuhan akan menyembuhkan mereka, mungkin Tuhan akan menghidupkan mereka, mungkin Tuhan akan melindungi mereka, karena Tuhan dengar doaku, karena Tuhan baik samaku gitu ya. Wah, iman saya seperti itu. Tetapi kok tanamannya nggak sembuh-sembuh, tanamannya akhirnya kering juga
gitu ya semuanya. Padahal saya sudah doakan, tumpangin tangan. Jadi saya nggak ada masalah gitu loh dengan masalah iman. Tetapi yang menjadi masalah adalah hati saya, ya, dan mindset saya, pola pikir saya tentang Tuhan. Jadi Tuhan kasih tahu kepada saya, ya, melalui suami saya pagi ini. Suami saya katakan, Hana, kamu harus belajar melepaskan. It is what it is. Itu adalah kenyataannya. Kamu tidak bisa mengubah kenyataan itu. Itulah kata suami saya gitu ya. Dan saya harus mengingatkan, mengulangin kembali. Apa kata suami saya? Saya katakan, oke, ya, it is what it is. Itu adalah itu. Ya, memang itu apa? Itulah keadaannya. Itulah apa adanya. Bahwa musim bercocok tanam untuk beberapa banyak tanaman memang sudah waktunya, sudah selesai. Karena Tuhan membuat demikian, saya harus belajar menerima kenyataan. Dan akhirnya saya putuskan, saudara-saudara, untuk bersyukur, menerima kenyataan yang ada, dan belajar untuk melepaskan, ya, dan mengucap syukur kepada situasi yang ada. Jadi Tuhan mengajarkan saya, I know your faith, saya tahu faith imanmu. Kamu punya iman yang besar kalau berdoa. Tetapi masalahnya bukan masalah imanmu. Masalahnya adalah bahwa kamu harus belajar untuk menerima kenyataan firman Tuhan, menerima susunan atau peraturan atau hukum-hukumnya Tuhan. Karena Tuhan telah mengajarkan di dalam firman-Nya, ya, di dalam pengkhotbah, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan dari memeluk, ada waktu untuk membunuh, ya, misalnya dalam perang, itu waktunya untuk membunuh dalam perang. Ada waktunya untuk menahan dari membunuh, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk segala sesuatu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah kenyataan kebenaran. Ini adalah kebenaran, ini adalah kenyataan, ini adalah hukum Tuhan, ini adalah peraturan Tuhan. Dan saya harus menerima firman Tuhan itu dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar. Percaya akan firman Tuhan, percaya akan susunannya Tuhan. Sekalipun saya punya iman yang besar, tetapi tidak segala sesuatu yang saya imani akan menghasilkan jawaban doa seperti yang saya inginkan. Jadi saudara, saya belajar sesuatu, bahwa jangan menyalahkan diri atau merasa seperti wah, atau menghakimi diri sendiri, membuka pintu kepada iblis untuk menghakimi diri saya. Wah, Tuhan gak menjawab doamu, wah, doamu gak powerful, Tuhan gak sayang sama engkau. Buktinya kamu sudah doa, kamu sudah minta dengan segenap hati, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu, percayakan kebaikan Tuhan, tapi doamu gak dijawab juga. Kamu mungkin gak dikasihi Tuhan. You are not that special. Tuhan, engkau tidak begitu spesial. Seringkali kita mendengarkan dakwaan-dakwaan iblis ini di dalam pikiran kita. Benar gak ya saudara? Kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita meragukan apakah Tuhan mendengarkan doa kita. Meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita meragukan iman kita sendiri. Mungkin aku kurang banyak iman. Aku mungkin kurang kuat berdoa. Kita meragukan identitas kita sendiri sebagai anak di hadapan Tuhan. Karena kita menginginkan supaya Tuhan menjawab setiap doa kita seperti yang kita mau. Tetapi hari ini, melalui pelajaran ini, Tuhan ingin melalui tanaman yang layu ini, melalui musim dingin ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tetap baik. Mau di musim dingin, pada masa pencobaan, pada masa kesusahan, pada masa penganiayaan, pada masa kekurangan, pada masa musim abundant, musim kelimpahan, Tuhan tetap baik. Di saat kita sakit, di saat kita sehat, Tuhan tetap baik dan tetap sama. Dia mengasihi kita, kasihnya tidak berubah. Pada saat kita pada saat kita berkelimpahan, pada saat kita sehat, kuat, muda, pada saat kita keuangan kita lagi berlimpah-limpah, dan Tuhan tetap baik.
pada saat kita juga pada masa kekurangan. Mungkin saudara saat ini pada masa di situasi yang dimana saudara menginginkan mujizat Tuhan harus terjadi. Suamiku sakit sudah bertahun-tahun, dan aku punya iman yang kuat. Mungkin saudara sudah meminta banyak hamba-hamba Tuhan, banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, banyak orang-orang yang melakukan mujizat untuk berdoa pada situasi saudara, berdoa pada anak saudara yang sakit bertahun-tahun, puluhan tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Mungkin saudara sedang meminta banyak orang berdoa untuk menopang saudara, berdoa buat situasi saudara di mana suami saudara sudah sakit bertahun-tahun namun tidak kunjung sembuh. Tapi akhirnya saudara meragukan, Tuhan mas dengar doaku gak sih? Tuhan baik gak sih? Masih baik gak sih sama aku? Saudara mulai meragukan kebaikan Tuhan. Bahkan saudara mulai meragukan iman saudara sendiri. Saudara mulai meragukan apakah Tuhan mendengarkan saudara atau tidak. Dan saudara merasa discouraged, merasa lemah iman, karena merasa saudara tidak spesial, karena Tuhan tidak jawab doa saudara. Saudara mungkin merasa aku kurang iman, rasa kayak ada rendah diri iman, rasa guilty, rasa bersalah gitu ya. Apa yang salah dengan diriku? Saudara, kadang-kadang kehidupan ini ketika kita menghadapi masalah di mana Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan masalah ada yang salah dengan diri saudara. Bukan soal Tuhan tidak menjawab doa saudara. Bukan soal saudara tidak punya iman atau tidak punya iman yang kuat atau kekurangan iman. Bukan soal Tuhan tidak mengasihi saudara, tidak menjawab doa saudara. Bukan soal bahwa saudara tidak begitu spesial di hadapan Tuhan. Yang membuat apa yang saudara inginkan, yang membuat mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup saudara. Bukan soal itu semuanya. Tetapi masalahnya saudara adalah sikap hati kita. Masalahnya juga adalah bahwa Tuhan harus setia dengan firman-Nya. Tuhan harus, karena Tuhan terikat dengan firman-Nya. Firman-Nya berkata, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah kenyataan dan kebenaran. Ini adalah kerajaan Allah dan kita harus menerima kerajaan Allah apa adanya. Dan kita harus hidup melaluinya. Dan kita harus menerima firman Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya kepada firman Tuhan tersebut. Tuhan setia dengan firman. Mungkin sikap hati kita yang mesti diajarkan. Kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam keadaan kita. Mungkin saat ini di dalam kehidupan saudara ada banyak yang sedang layu, sedang dying atau mengalami kemerosotan, mengalami kematian. Mungkin bisnis saudara sedang mati, sedang bangkrut, mengalami kemerosotan. Baik itu keuntungan, mungkin penyakit dalam hidup saudara yang tidak kunjung sembuh, penyakit dalam anak, penyakit di dalam keluarga, suami atau istri saudara, atau orang yang saudara kasih. Mungkin saudara banyak mengalami kemerosotan atau kematian, kelayuan rohani dalam, bukan masalah kelayuan rohani, maaf, kelayuan di dalam hal-hal yang sifatnya natural, ya, mungkin ekonomi, mungkin hubungan saudara, mungkin perkawinan saudara, mungkin rumah tangga saudara mengalami kematian, mengalami kemerosotan, mungkin kesehatan saudara. Dan saudara sudah berdoa berkali-kali terhadap situasi Anda yang sedang mati atau yang sedang layu, yang sedang mengalami kemerosotan. Tapi saudara, bisa nggak saudara bisa mengucap syukur? Bisa nggak saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik? Baik saudara ekonomimu berlimpah, baik ekonomimu berkekurangan, baik kesehatanmu sedang bugar-bugarnya, maupun kesehatanmu sedang mengalami kemerosotan. Saudara bisa nggak melewatinya dengan ucapan syukur? Saudara bisa nggak merasa mengerti rahasia kehidupan untuk menerima keadaan dengan sikap hati yang mengucap syukur, seperti Paulus mengatakan, aku telah belajar
rahasia tentang kehidupan. Aku telah belajar untuk merasa cukup, baik di dalam kekurangan, baik di dalam kelimpahan. Rahasianya adalah mengucap syukur, merasa cukup di dalam keadaan kekurangan maupun di dalam keadaan kelimpahan. Rahasianya dia merasa cukup dan mengucap syukur melewati semuanya. Saudara, yuk kita belajar dari musim dingin yang sedang saya hadapi di Amerika. Nah, saudara, ada sebuah kesaksian, sebuah hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan yang saya dengar kesaksian ini. Ada suatu kelompok yang sangat percaya sekali. Jadi ceritanya adalah hamba Tuhan tersebut sangat powerful. Hamba Tuhan tersebut sangat diurapi, punya iman yang kuat. Banyak mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Nah, pada saat itu dia dipanggil Tuhan. Ya, nah kelompok pengikutnya, saudara, punya iman yang kuat bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan akan mendengarkan doa mereka karena mereka adalah kelompok doa yang powerful, begitu. Jadi ini hamba Tuhan tidak dikuburkan, saudara, tidak dikuburkan langsung, tapi justru disimpan, ya, tubuhnya, lalu didoakan, saudara, berhari-hari. Dan ternyata, saudara, hamba Tuhan yang mati tersebut tidak hidup-hidup. Nah, kalau kita melihat situasi ini, mungkin kita bertanya, apa yang salah di sini? Apakah orang-orang itu, adalah kan orang-orang itu punya iman yang kuat dan teguh, powerful, prayerful, prophets. Nah, banyak, ya, mereka punya karunia kenabian, punya karunia kerasulan, punya karunia iman. Tapi kenapa doa mereka gak dijawab? Itu hamba Tuhan yang jujur, tapi kenapa enggak bangkit-bangkit juga atau tidak hidup-hidup juga? Apa yang salah di sini? Apakah mereka kekurangan iman? Saya katakan bukan mereka kekurangan iman. Bukan orang-orang yang mendoakannya itu tidak percaya. Bukan Tuhan tidak menjawab doa orang-orang yang mendoakannya atau keluarga yang dikasihnya. Apakah Tuhan mengasihi keluarga dari hamba Tuhan tersebut? Tentu saja. Apakah Tuhan mengasihi orang-orang yang mendoakan hamba Tuhan tersebut? Tentu saja. Sebab kasih Tuhan tidak berubah di saat kematian, di saat kekurangan, di saat kelimpahan, di saat sehat, di saat mengalami kematian. Kasih Tuhan tidak berubah. Masalahnya bukan di kasih Tuhan. Masalahnya adalah bahwa Tuhan telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya untuk hamba Tuhan tersebut hidup. Ada waktunya untuk hamba Tuhan tersebut dipanggil Tuhan. Ini adalah indah di hadapan Tuhan. Mungkin buat kita yang hidup tidak indah. Mungkin kita mengalami kekecewaan. Kenapa Tuhan gak dengar doaku yang powerful, imanku yang kuat? Kenapa Tuhan gak doa-doa, gak dengar-dengar juga? Mungkin kita kecewa sama Tuhan karena hal itu. Mungkin kita ragu dengan doa kita sendiri. Apakah doa kita ini kurang iman? Tetapi saudara, saya mau katakan, bukan soal kita kekurangan iman, nomor satu. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, nomor dua. Bukan karena kita tidak begitu spesial, nomor tiga. Bukan karena Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tetapi adalah kita harus merubah sikap hati kita. Bahwa kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap percaya kepada kasih setianya. Bahwa Tuhan tidak berubah kasihnya kepada kita. Di saat kekurangan, di saat kelimpahan. Di saat sehat, di saat sakit. Di saat hidup, di saat mati. Kasih Tuhan tetap sama. Dan Tuhan harus berpegang kepada firman-Nya. Supaya apa? Tatanan dunia, manusia dapat hidup dengan teratur dan selaras dengan firman Tuhan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu adalah dikrinya Tuhan. Itu adalah hukumnya Tuhan terhadap alam, saudara-saudara. Dan karena pada waktu dosa masuk ke dalam dunia, kepada manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden, dia mengatakan kepada mereka, mulai saat ini engkau akan mati. Tuhan terikat dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu ialah iya dan amin. Firman-Nya harus tetap berjalan. Melewati zaman, melewati generasi, melewati apapun. Firman-Nya harus tetap berjalan. Supaya apa? Supaya manusia bisa tunduk kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan
kenyataan atau susunan kehidupan yang Tuhan telah bangun di dalam firman-Nya. Jadi manusia harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Tetapi mungkin saudara membawa kesaksian daripada Lazarus. Lalu kenapa Lazarus bisa bangkit? Kenapa Lazarus dibangkitkan Tuhan pada saat itu? Saudara, apakah Tuhan tidak bisa membangkitkan orang mati di saat zaman sekarang? Bisa. Dia punya power atas kehidupan dan kematian. Tetapi kenapa tidak semua orang mati dibangkitkan? Kenapa tidak semua doa-doa orang benar dijawab? Masalah Lazarus berbeda, saudara. Pada saat itu, Tuhan, masalah Lazarus sudah ditetapkan. Before the foundation of the earth. Ingat ketika orang buta itu, saudara, buta dari sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan. Lalu orang yang melihatnya menghakimi, ini siapa yang salah Tuhan? Orang tuanya atau anaknya? Mereka mulai berargumentasi secara manusiawi, langsung dengan sikap yang menghakimi. Wah, ini anak ini buta karena orang tuanya pasti berdosa ini. Tidak, Tuhan mengatakan ini sudah ditetapkan dari Tuhan, oleh Tuhan dari sejak semula. Artinya orang ini buta, saudara, untuk divine purpose, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada tujuan ilahi di balik kebutaan dari orang buta tersebut. Tuhan menetapkan mereka dari sejak semula, sebelum bahkan mereka dilahirkan. Tuhan sudah ordain seperti firman-Nya di Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku mengenal engkau, sebelum aku membuat engkau di rahim ibumu, sebelum engkau lahir ke dunia ini, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah menetapkan hari-harimu untuk menjadi nabi. Saudara, ada kasus-kasus tertentu di dalam generasi, sebuah generasi, ada dalam suatu komunitas atau kehidupan generasi manusia, sesuatu hal yang tidak biasa atau suatu miracle, suatu mujizat terjadi untuk sebuah tujuan ilahi, for God's purpose, untuk sebuah God's divine purpose, tujuan ilahinya daripada Allah untuk sebuah kerajaan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan kepada generasi tersebut atau kepada komunitas tersebut. Tapi bukan berarti itu akan terjadi di generasi yang lain atau di komunitas yang lain. Nah, dengan kasus Lazarus, kenapa Tuhan izinkan si Lazarus dibangkitkan? Itu karena Tuhan ingin mengajarkan tentang iman. Karena orang-orang di zaman Yesus di Betani pada waktu itu, di tempatnya Maria dan Marta, di kampungnya si Lazarus, saudara, orang-orang itu, saudara, tidak percaya kepada Kristus. Siapa Kristus? Siapa Yesus? Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka tentang kuasa daripada Yesus Kristus, bahwa dia punya kuasa atas kematian dan kebangkitan. Jadi tujuan Tuhan membangkitkan si Lazarus bukan karena, saudara, Tuhan sangat mengasihi si Lazarus saja. Tuhan sangat mengasihi si Maria dan Marta. Tuhan ingin mengajarkan bahkan si Marta sendiri, Maria sendiri, mereka masih meragukan kuasa daripada Tuhan Yesus pada saat itu. Bahkan Maria mulai berargumentasi kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, oke Tuhan, aku tahu bahwa di kemudian hari, di suatu saat, di masa yang akan datang, di masa kebangkitan, orang-orang mati akan bangkit. Dia masih meragukan Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat saat itu juga. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada Marta dan Maria, aku ingin melakukan mujizat saat ini juga. Jadi ketahuan, saudara, bahwa Marta dan Maria sendiri, bahkan dengan semua orang-orang yang di sekitarnya, mereka punya masalah dengan iman mereka. Makanya Tuhan harus melakukan mujizat pada saat itu supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan saya tidak ada masalah dengan kuasa doa. Saya tidak ada masalah dengan iman saya. Saya seorang yang punya iman yang kuat. Suatu hari di Hawaii, saudara,
ada seorang anak dari senator ya di Hawaii. Anaknya lagi sakit begitu. Terus saya diundang ke rumahnya untuk berdoa buat anaknya yang sedang dying, yang sedang mati, menuju yang sakit keras, menuju kepada kematian. Saya punya iman yang kuat, saudara, karena saya profetik. Saya punya urapan, saya punya iman yang kuat. Tuhan, lakukanlah mujizat-Mu. Aku percaya Tuhan, Kau baik. Aku percaya Engkau mengasihi keluarga ini, dan Tuhan mendengarkan doa kami. Saudara, kami semua punya iman yang kuat untuk mendoakan anak dari senator tersebut. Tapi ternyata, saudara, anak itu tetap dipanggil Tuhan. Dan saya mulai berpikir, kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Padahal saya diurapi Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Nah, saudara, iblis mulai bekerja dalam pikiran saya. Oh, mungkin kamu kurang iman. Oh, mungkin Tuhan, you are not that special. Ya, iblis mulai menanamkan identitas yang palsu kepada saya. Melalui pikiran saya. Oh, kamu nggak begitu spesial. Oh, doamu nggak dijawab. Tuhan nggak dengar doamu. Oh, mujizat sudah tidak terjadi lagi pada masa ini. Salah ya saudara, mujizat masih terjadi pada saat ini. Tetapi Tuhan tidak selalu melakukan mujizat untuk segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita doakan. Dia melakukan mujizat, saudara, untuk suatu tujuan. Untuk mengajarkan tentang iman, mengajarkan tentang kuasa Tuhan. Tetapi ada kadangkala dia sedang memberikan pelajaran kepada hati kita, bahwa kita harus menerima kenyataan. Kita harus belajar mengucap syukur. Kita harus tetap percaya dengan firman Tuhan. Kita jangan meragukan kebaikan Tuhan. Baik doa kita dijawab atau tidak, baik ada mujizat atau tidak, baik dalam kelimpahan atau tidak. Ya, saudara-saudara. Jadi Lazarus disembuhkan Tuhan untuk mengajarkan soal iman kepada Yesus Kristus. Karena orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, mereka adalah generasi yang kurang iman. Makanya Tuhan Yesus memberikan mujizat tersebut. Tetapi situasi Lazarus tidak harus terjadi kepada setiap kehidupan kita, dalam generasi kita. Saya harus belajar untuk let go, untuk belajar untuk melepaskan dan mengucap syukur dan menerima kenyataan apa adanya dengan ucapan syukur. Tuhan tetap baik karena Dia telah memberikan saya kelimpahan pada waktu musimnya. Dan saudara, segala sesuatu ada musimnya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Musim dingin pun adalah indah, saudara-saudara. Ya, ada waktunya untuk belajar. Amin. So, saya harap pelajaran ini memberikan berkat, menjadi berkat buat kita. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya firman Tuhan, tetap percaya kebaikan Tuhan, tetap mengucap syukur di dalam segala hal, dan belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan daripada susunan kerajaan Allah dalam hidup kita, dan belajar hidup selaras dengan ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan, situasi, dan musim dalam hidup kita. Tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.